melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, itu melanjutkan tentang mulai dari kegiatan pelaku ekonomi, RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Kemudian hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa sebagai bentuk ciri khas kita sebagai seminaris pribadi yang berdoa. Saya minta kesediaan Yogi. Amin. Terima kasih Bang Yogi. Ya, luar biasa. Pagi ini semua wajahnya segar-segar, semangat dengan senyuman. Ya, tetap semangat. Hari ini kita mempelajari pelajaran ekonomi kita. Oke. Nah, maka harapan saya semuanya tetap luar biasa, bisa semangat, tetap termotivasi untuk memulai pertemuan kita hari ini. Ingat, tetaplah menjadi seminaris yang bertanggung jawab, yang mandiri. Maka sebagai bentuk tanggung jawab dan kemandirian kalian, maka tetaplah berjuang dalam setiap pembelajaran kita. Hari ini kita akan lanjut ke materi kita, yaitu permintaan dan penawaran. Berjuang menyampaikan yang terbaik dalam pertanyaan-pertanyaan dalam sesi pembelajaran kita. Hari ini kalian akan kembali ke kelompok dan sudah dipersiapkan sebelumnya segala pertanyaan dan materi tentang pembelajaran kita, yaitu permintaan penawaran. Maka nanti sistematikanya adalah kelompok E terlebih dahulu menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok F, kemudian kelompok F akan menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok A. Begitulah sistematika kita. Jadi sebelum kita masuk ke kelompok kita masing-masing, saya akan coba jelaskan dulu secara ringkas mengenai materi pertemuan kita di hari ini lewat PowerPoint dan video nanti berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengar? Tadi kan sudah kita lihat video sama PowerPoint tentang materi permintaan penawaran. Maka sekarang saya beri waktu untuk diskusi dalam kelompok untuk mempersiapkan pertanyaannya. Nanti akan bertanya yang pertama adalah dari kelompok E ke kelompok F. Nah, kemudian apabila kelompok F tidak bisa menjawab, bisa kelompok lain untuk menjawab. Kemudian sesi berikutnya nanti sesuai materi yang sudah kita bagi tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Oke, terima kasih. Kelompok semua sudah selesai melakukan diskusinya. Maka sekarang kita masuk ke sesi yang pertama untuk melakukan sesi tanya jawab dari kelompok E ke kelompok F. Nanti akan disampaikan dari kelompok E. Silakan nanti tunjuk tangan siapa yang mau bertanya. Maka kelompok F silakan langsung jawab. Kemudian
Oke, terima kasih kelompok E sudah siap. Nah, sekarang saya persilahkan tadi yang sudah bertanya, sudah angkat tangan. Yang pertama Nicholas, yang kedua Brian Sitorus. Silakan Nicholas. Sebutkan dan jelaskan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan Nicholas Sinaga adalah sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, silakan nanti kelompok F dipikirkan siapa yang menjawab, silakan. Nah, sekarang Brian Sitorus, silakan Brian. Hukum permintaan berlaku untuk barang yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kelompok F. Nanti yang pertanyaan Nicholas tadi sudah akan dijawab oleh Yogi, tunjuk tangan tadi. Kemudian nanti pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Stefanus. Sekali lagi, apabila ada kelompok lain yang bisa menjawab, silakan dibantu kelompok F juga apabila dirasa kurang pas. Silakan Yogi. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nicholas Sinaga. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat permintaan barang dan jasa yaitu satu, harga barang itu sendiri. Oke, berikutnya persilakan kelompok F yang akan dijawab oleh Stefanus Rumahorbo. Silakan. Oke Pak, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Brian. Mengapa mobil mewah tidak menjadi hal penting atau menjadi hal pokok? Jadi, kenapa orang bisa membeli barang mewah? Sekali lagi yang mempengaruhi dia adalah tidak lagi harga. Jadi kategoris paribus itu yang mempengaruhi hanya harga. Nah, sekarang orang membeli barang mewah seperti Lamborghini, Ferrari, sepeda motor Ducati, itu semua. Oke, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok E tadi sudah sukses menyampaikan pertanyaannya. Nah, berikutnya sekarang silakan kelompok F yang disampaikan nanti oleh Eligius pertanyaannya kepada kelompok A, nanti akan dijawab oleh kelompok A. Silakan Eligius sampaikan pertanyaannya. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Oke, thank you. Betul ya, menghubungkan antara hubungan harga dan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, ada yang Yanpan mungkin bisa. Baik, teman-teman, seminaris yang baik, luar biasa ya. Jadi sekali lagi yang bertanya hari ini sudah semakin banyak dan semuanya yang hadir sudah berusaha membuat pertanyaan, luar biasa, dan juga jawabannya tadi sudah semakin mampu menjawab dengan baik. Nah, kita apresiasi kelompok E dan kelompok F hari ini dan kelompok yang lain juga yang ikut terlibat membuat pertanyaan dan membuat jawaban. Terima kasih, dan ingat sekali lagi ini sangat bermanfaat untukmu untuk memahami materi kita. Nah, sebagai bentuk ujian nanti sudah Bapak buat di tips kita, penugasan kita di assignment ada ujian untuk materi permintaan dan penawaran. Oke. Sekarang silakan Stefanus sampaikan apa yang dapat kamu simpulkan dari pertemuan kita. Silakan Stefanus. Permintaan dengan harga memiliki hubungan yang sangat erat karena kekuatan permintaan akan menentukan harga. Sebaliknya, tingkat harga akan mempengaruhi. Hukum permintaan tadi, apabila harga naik maka barang yang diminta akan turun. Apabila harga turun, barang yang diminta akan naik dengan syarat ceteris paribus. Nah, begitulah kurang lebih faktor-faktor yang mempengaruhi juga ada tadi harga barang itu sendiri, di penawaran juga seperti itu. Kemudian pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran adalah menggambarkan hubungan permintaan penawaran dalam elastisitas. Nah, jadi kawan-kawan, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini sangat bermanfaat untukmu. Nah, minggu depan kita akan masuk mempelajari materi yang masih mempelajari materi permintaan dan penawaran ini. Di sana akan ada hitung-hitungan. Maka sebelum sampai ke hitung-hitungan kita kuasai dulu konsep dasarnya. Maka tugasmu silakan lihat LKPD yang sudah ada di buku kita, silakan dipersiapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya kawan-kawan yang sudah hadir.
berikutnya kita semakin semangat dan tetap keadilan kita semakin baik. Thank you semuanya, selamat pagi.